pa tocca, tocca via. Loco sana, loco mari, loco lezzo e manari. Cattaneo, vinta nonna, sia nonna, sia nonna Santa Maria. GR-nya suara bagus banget. Ada sedikit, tapi oke lah. Oke banget Om. Itu tadi aku dengar salah satu lagu Goro-Goro nih Om. Ya, Itu tentang apa Goro-Goro sih? itu lagu tradisional yang sudah berkatakan berada di Maluku itu hampir 50 tahun lebih. Tapi Om 100% Maluku kan? 90%, ada 10% Belanda. Oh, oke. Dari siapa Mama. tuh Om? Dari Mama. Itu sebabnya bahasa Malukunya. Oke, kalau bahasa Maluku no problem. Oke, no Tapi problem, kadang-kadang katakanlah bagian daerah, lagu daerah itu, kayaknya kadang-kadang saya nyanyi dari dulu tapi saya nggak tahu persis maksudnya itu apa gitu. Oke Om, tadi saya udah dengar lagu Om ada beberapa dari awal sampai akhir. Aku menyaksikan GR-nya luar Oh, iya. biasa. Iya. Sukses untuk ntar malam Om. Tapi saya punya satu permintaan. Ya. Om mau nggak mengisi 1 jam lebih dekat di TV One? 1 jam lebih dekat bersama gitu. Bersama, kalau ini bersama Bob Tutupoli tentu gitu. saja. Saya kira bersama Anda. Dengan senang hati. Aku juga Oh, harus udah, pergi tadi. harus siap-siap ya? Aku harus Oke. pergi lagi nih, mau ambil lagi. Jadi nanti kita ketemu lagi ya Om ya? Ya. Hari Rabu jangan lupa Om jam 22.30. Jam 22.30 Hari Rabu. hari Rabu. 1 jam lebih dekat. 1 jam lebih dekat dengan Oi. Dengan Bob. Thank you ya. Sukses untuk ntar malam. Terima kasih ya. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda, dan selamat malam para hadirin, para penonton malam hari ini di studio. Apa kabar? Baik. Oke, senang sekali kita jumpa dengan Anda dalam acara 1 jam lebih dekat bersama bintang ternama. Siapa lagi kalau bukan Indi Rahmawati. Yeay! Om Bob. Halo Terbalik sayang. Om Bob, terbalik. Yang bintang ternama itu Om Bob Tutupoli. Tepuk tangan untuk Bob Tutupoli. Om. Kalau nggak ada di acara ini nggak ada. Om sehat? Iya, kurang Alhamdulillah. agak sedikit serak-serak basah. Oke, seperti silakan biasa. Om. Oke? Kita duduk luar biasa. Om, tadi saya melihat Om jadi pembawa acara dan itu merupakan salah satu keahlian Om, ragam pesona. Pesona 13. Silih berganti. Itu televisi yang saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di sini juga pasti Iya. penonton setia pada saat Karena itu. pada saat itu cuma ada satu televisi, Iya. TVRI. Jadi apapun orang nonton pasti mau nonton, apalagi kalau nggak TVRI ya. Tapi ini loh Om, sekarang kan di televisi Om udah jarang kelihatan. Sebetulnya kegiatan setiap harinya sekarang Om. Kalau off air acara itu, puji Tuhan kita bersyukur masih jalan terus. Apalagi akhir ini justru pada usia yang katakan udah lanjut ini, khusus dari bulan Januari sampai dengan sekarang itu sangat banyak acara sehingga suara pun terganggu sedikit. Jadi ada saja. Om tidak ada yang percaya kalau Om sekarang sudah usia 71 tahun dan hampir 72. Iya. Awet muda Itu berkat ya. Yang Maha Kuasa. Terima kasih ibu-ibu. Ada yang lebih tua dari saya di situ. Saya tahu Om baru pulang dari Malaysia bulan April ya. Itu show. Ya. Dijual berapa Om? Dijual ringgit Malaysia 500. Itu untuk yang di depan, yang di belakang cuma sedikit aja. Itu 250. Kalau ini kan 500 ringgit itu kira-kira 1,5 juta Per orang rupiah Om. per orang. Dan laku. Habis tuh. Luar biasa.
menyanyi ini adalah Bob Tutupoli. Mereka mengatakan, Om, anak-anak muda ini adalah penggemar Bob halo, Tutupoli. apa kabarnya? Moka, tepuk tangan untuk Moka. Halo, apa kabar? Wow, terima kasih sudah hadir, silahkan duduk. Ini yang penggemar beratnya Bob Tutupoli yang mana? Semuanya. Semuanya. Saya- Cukup nggak? Kalau nggak cukup kita geser-geser dikit. Cukup, Oh, cukup. sayang. Ya. Saya mengagumi dia nih luar biasa. Dia punya bahasanya, kalau sudah bahasa Inggrisnya kita kira made in USA begitu loh. Padahal made di mana sih? Hah? Bandung. Abdi lagi di Bandung. Oh, saya yang ngobrol Sunda. Gini loh, pernah menciptakan lagu khusus untuk Bob Tutupoli. Oh iya, pastinya dong. Sampai judulnya juga Swing It Bob. Itu tahun berapa itu? Luar biasa. Kami nulisnya tahun 2004. Kenapa sampai ngefans sekali sama Bob Tutupoli? Kalau saya sih dari kecil, dari saya TK, saya suka banget nonton Om Bob waktu masih zaman di televisi nasional. TVRI. Emang suka. Iya, Om boleh disebutin ya? Gak apa-apa. Cikal bakalnya televisi di mana? Iya. Nonton terus apa yang membuat suka banget gitu dengan sosok Bob Tutupoli di layar kaca itu? Suaranya kalau nyanyi tuh sangat jelas dan enak gitu ya, membawakan setiap liriknya kayak penuh dengan makna gitu, penjiwaannya enak banget kalau dilihat, luwes gitu kalau di atas panggung. Gue suka banget dari dulu dengar suaranya Om Bob. Luar biasa. Kalau yang lain gimana terhadap Ya, kurang seorang lebih Bob Tutupoli? kurang lebih hampir sama gitu. Live-nya juga waktu nyanyi tuh kayak bercerita gitu. Mungkin mirip-mirip Frank Sinatra lah. Suaranya top banget ya. Nyaris tak terdengar. Tapi Swing It Bob ini memang khusus untuk Bob Tutupoli, di liriknya itu menceritakan soal apa? Sebenarnya hanya tentang berdansa dan bersenang-senang sih. Karena kalau saya lihat Om Bob tuh saya pengennya ngajak dansa aja gitu. Udah. Ngomong deket ya udah. Terus sekarang nyanyi dong. Aku ingin denger Swing It Bob-nya. Iya nggak, Ibu Bapak? Boleh. Tepuk tangan dong yang keras bagi Moka. Tahunnya. Hello dear, what can I do for you? Can I do for you? Will you go and swing along tonight? Just take a step and they'll do the rest. Just let it flow and you will glow. Just like the moonbeam up in the sky tonight. Masih ingat Om? Hello dear, what can I do for you? Will you go and swing along tonight? Just take a step and they'll do the rest. And just let it flow and you will glow. Just like the moonbeams up in the sky tonight. Never mind troubles that may have come. Just go along with the tunes the band are playing. But let's go and dance, do the tango or a mambo jumbo. I don't care. Hello dear, what can I do for you? Will you go and swing along tonight? Just take a step and they'll do the rest. Just let it flow and you make love just like the moonbeams up in the sky tonight. Do the cha-cha-cha. Do the tango.
samba. Or perhaps play something sweet, slow, and nice like a waltz. Nah, I prefer to go swinging. me too. Hello, what can I do for you? Will you go and swing along tonight? Just take a step and they'll do the rest. Just let it flow, and you may glow. Just like a moving breeze up in the sky tonight. Swing it, Bob. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sands. Saking bagusnya suara Om ya. Sampai Om dijuluki Harry Belafonte-nya Indonesia. Iya, itu terjadi tahun 59 mungkin. Ada sedikit kata orang persamaan antara beliau Mirip, dan saya. betul. Ini juga rambutnya begini, jidatnya gede gitu. Tapi dia lebih cakep dari saya. Sama Om, sama Nah, cakepnya, setuju nggak Ibu? pada waktu itu ayah saya itu seorang yang sangat strict ya. Saya hanya boleh nyanyi hari Sabtu malam Minggu. Usia berapa itu Om saat itu? Saya mulai menyanyi itu tahun 55-56, waktu masih di SMP sudah nyanyi. Udah nyanyi. Dia pada waktu itu sangat populer. Kemudian salah satu hari saya nyanyi, nggak tahu di foto ada acara pemain-pemain film dari Jakarta datang, kita menghibur mereka. Lalu di dalam koran ada foto saya, disebut Harry Belafonte Indonesia. Nah, ayah saya waktu baca marah karena dia tahu saya hanya boleh nyanyi hari Sabtu. Sedangkan ini mengatakan bahwa tadi malam, jadi keluarnya Senin, tadi malam Minggu. Aha. Padahal saya loncat pagar keluar. Setiap kali kalau saya nyanyi itu selalu harus lompat pagar ibu-ibu. Karena senang, nggak bisa ditahan itu. Dipukul, diapain. Ayah saya diangkat tangan letui, saya diusir 3 kali. Tidur di pasar pernah. Tapi nggak kapok-kapok gitu. Karena sudah jiwanya begitu kali ya. Nah, tapi pada waktu beliau membaca begitu mau marah, ada rasa bangga. Jadi dia cuma tanya, ini kok bisa? Saya bilang salah Pak. Dia ini harusnya dikatakan hari Sabtu yang lalu. Tapi Papa tahu. Tapi karena bangga dia. Oke. Oh, Oke, saya ingin memperlihatkan dulu. Yang seperti ini nggak sih Om? Yang waktu itu digunakan oleh papahnya Om. Kayak gini nggak sih? Apa itu? Dibuka aja. Ini paling Iya. gue benci, tahu nggak? Paling Kalau masih begini ini masih oke karena dia lebar. Ini enggak yang satu tuh loh. Ibu-ibu kalau kena pecut, kayak dipecut tahu nggak? Tas bisa robek gitu. sampai berdarah-darah Om. Oh iya, kadang-kadang disuruh ambil lagi sendiri. Ambil sendiri itu rotan. Kita maki dalam hati, mampus deh lu. Kan tahu kan sebentar lagi dipukul gitu loh. Tapi Om tidak pernah kapok. Enggak pernah. Ibu saya almarhumah yang sebetulnya mengatakan sama saya, kalau memang kamu senang menyanyi,
nyanyilah tapi belajar juga gitu. Saya tahu persis, Om sering duet zaman dulu ya. Dengan siapa yang paling sering? Gary Simon mungkin. Lagu apa Om yang sering kali dinyanyikan bersama-sama dengan Tante Grace Simon? Waktu itu kita ASEAN baru didirikan, terdiri dari 5 negara, dan kita mendapat kesempatan emas, yakni kita pergi mengunjungi setiap negara anggota. Dan Indonesia pada waktu itu diwakili oleh Grace Simon dan saya dan Retno Maruti dan suaminya. I celebrate my love. Hey! Woo! Terusin dong lagunya. Tonight I celebrate my love for you, and that midnight sun is gonna come shining through. Whoa, whoa, tonight there'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you tonight. Grace Simon. Aduh. Jadi lagu itu yang paling sering juga Oh, iya. ya. Paling sering salah satunya. Tapi yang paling berkesan seperti Bung Bob katakan tadi waktu kami keliling ASEAN, itu lagu Jatuh Cinta dan lagu apa ya Bung Bob kita harus nyanyi bersama. Jadi waktu latihan sampai dengan GR, itu iramanya swing ya Bung ya. Jadi jatuh cinta berjuta rasanya, dipandang dibelai amboi rasanya. Gitu, gitu. Tapi waktu malam tampilnya, musiknya boleh diperagain nggak? Boleh ya? Boleh banget. Jadi kita udah siapkan harusnya kan jatuh cinta. Tapi apa terjadi? Rupanya dirigennya ngasih nadanya, iramanya salah. Jadi jatuh cinta, berjuta rasa. Dan dia kita udah bilang begini-begini, tapi dia karena dia membalik badannya, jadi nggak dia nggak lihat. Jadi kita Pemain lihat. nyanyi terus sampai selesai dengan irama Paling lama. seperti itu. Jadi lagunya harusnya 3 menit jadi 4,5 menit. Itu yang paling berkesan. Luar biasa. Tante, pengalaman duet yang paling berkesan saat di mana dan tahun berapa? Juga berkesan yaitu ketika Oke. kita mengunjungi negeri-negeri di Malaysia ya. Ingat Pangeran Raja Johor? Oh ya, Beliau itu sangat menyukai lagu-lagu Indonesia, khususnya lagu-lagu Maluku. Gitu ya. lagu Ambon. Lalu dia selalu mengatakan sebetulnya kilat sambar pohon kenari. Jadi apa namanya itu lagunya? Waktu hujan sore-sore. Tapi dia selalu mengatakan itu ya yang ada kilat petir. yang ada petir lagu kita cari lagu maksudnya yang petir apa? Oh lagu kilat sambar. Ini kan sering berdua kemana-mana gitu ya, nyanyi sono sini. Ini di ujung telepon sudah ada yang menyaksikan Om dan Tante nyanyi pada saat itu. Iya. Bang Osman di Singapura. Halo ya, Di sini ada Om Bob dan Tante Grace, silahkan. Apa kabar? baik, sehat. Apa kabar di sana? Oh baik sekali. Ini Bang Osman Singapura kah? Iya, benar. Oh, dari live record. I see. Ya. Bang Osman, apa yang Iya. paling berkesan dari Tante Grace dan juga Om Bob Tutupoli pada saat sering nyanyi di mana-mana itu, Bang Osman? Kita udah anggap, maksudnya kita udah kategorikan mereka sebagai legendaris. Karena lagu-lagu mereka sampai hari ini sering diputar di radio-radio di Malaysia atau di Singapura. Seperti saya ngomong tadi, yang sebenarnya sampai hari ini, saya dari dunia rekaman juga, belum sampai hari ini ada satu orang di Malaysia, Singapura yang sering akan mengatakan, oh suaranya mirip Bob Tutupuli atau belum pernah ada. Wah, Jadi bagi saya, Bang itu Osman, satu yang terima kasih Bang Osman. Iya. Kesan khusus mengenai Om Bob.
Tante Grace, pertama Bung Bob orangnya galak, disiplin, dan kalau ngomong nggak di belakang-belakang, to the point. Misalnya kami mau tampil dalam satu acara kenegaraan entah di mana gitu ya. Tiba-tiba saya tampil bajunya misalnya boleh dong masih muda kan waktu itu. Seksi Agak gitu. seksi. Terus dia bilang, lu nggak ada baju lain ya? Pulang Gi, ganti dulu, ambil yang lain. Ya aku pengen, nenek ganti. Kita ini mewakili bangsa. Jadi saya banyak belajar dari Bung Bob. Dan Bung Bob selalu kalau ngomong to the point. Tante Grace terima kasih. Saya akan lanjut dengan Om Bob. Kami kembali saat lagi. Daylight come and me wanna go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me wanna go home. I said, come on, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me wanna go home. We got 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we wanna go. Everybody, 6 foot, 7 foot, 8 foot guns. Daylight come and we wanna go. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we wanna go. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we wanna go. Boleh nggak kalau saya sebut Om Bob ini penyanyi segala zaman, Om? Terserah, tapi memang lama sekali ya. Sampai kadang-kadang kita lihat kiri kanan teman-teman yang mulai, waktu saya mulai nyanyi, sebagian besar sudah tidak ada lagi. Jadi cukup lama lah ya. Dari zamannya teknologi belum sebagus sekarang. Itu yang dulu kita harus bikin echo sendiri. Maksudnya bikin echo? Umpama begini, dulu mikrofon tuh karena teknologinya masih begitu kurang. Sehingga kadang-kadang suara kita tuh kalau kita bilang A jadi A gitu, A gitu. Jadi kita akhirnya belajar untuk membuat bikin echo sendiri. Kalau sekarang kan rekaman itu Om bisa dipisah-pisah ya, drum sendiri, piano sendiri, kalau suara itu sendiri. jangan bicara. Dulu saya cerita, kalau kita rekaman harus bersama. Semua harus ada. Penyanyinya dan bandnya. Jadi kalau nanti semua udah hampir selesai, saya buat kesalahan, kita mulai lagi ulang dari depan. Kita sekali lagi ulang dari depan, ada pemain satu yang salah, mulai lagi dari depan. Bisa sampai ulang berapa kali? Jangan tanya deh. Saling memaki, goblok kamu. Gara-gara lu udah cakap saya. Hal-hal macam Ketika gitu. semua sempurna ternyata surrounding di luar mengganggu misalnya ada juga. Jadi kita hampir selesai, sudah aduh dalam hati ini Tuhan selesai ini. Tinggal kodanya begitu. Itu dulu ada satu studio, boleh saya sebutkan, saya kira sudah nggak ada lagi, Irama namanya. Itu di Cikini, jadi begitu hampir selesai, kereta api datang. Cut katanya ya. Mati. ulang lagi. Mulai lagi. Aduh ampun deh. Pokoknya penyanyi-penyanyi zaman sekarang beruntung sekali ya Om ya. Oh sangat-sangat beruntung. Om pernah juga saking berkembangnya sangat pesat di Indonesia, Om mencoba untuk peruntungan di luar negeri, di Amerika. Berhasil nggak Om? Enggak. Soalnya waktu itu memang keadaannya sangat berlainan ya. Belum ada seperti sekarang itu apa yang terjadi di Amerika pada saat 2 detik setelah itu kita bisa lihat di sini kan. Dulu itu mereka sangat protektif. Yang hanya boleh masuk adalah penyanyi Inggris. Ada seorang penyanyi yang mungkin siapa namanya Joe Rolls yang nyanyi lagu If I Only Had Time dan Hush Not a Word to Mary. Itu sudah menjelang naik, itu dihancurkan sama Union, keluar dia, balik lagi ke New Zealand. Padahal orang putih. Jadi saya memang waktu itu salah tempatnya dan waktunya. Karena memang dalam dunia musik itu, kita harus berada di satu tempat yang tepat pada waktunya, kemudian waktunya oke,
ketiga faktornya bahwa penontonnya oke, maka kita jadi bintang begitu. Kadang-kadang ada kita tuh suaranya bagus sekali, tapi waktunya nggak cocok, ya hilang gitu saja. Itu namanya mafia, Bu. Iya. Dan kemudian Om kembali ke Indonesia dan sampai sekarang. Sahabat terdekat Om siapa? Saya nggak terlalu banyak punya teman. Mungkin ada beberapa, mungkin ada Didi Pondaah, Hatta Saleh. Nggak terlalu banyak. Saya ingin lihat Om ini teman golf Om, bukan? Saya ngomong tadi Hatta Saleh, ini dia nih. Gimana ta? Luar biasa. Ya ampun. Luar biasa. Ini orang baik sekali Bapak Ibu. Pak Haji Hatta Saleh namanya. Iya. Silakan duduk. Silakan Pak Hatta. Luar biasa. Pak Hatta, kabarnya sering, ya lumayan sering lah beberapa kali jalan bareng main golf. Bapak berdua satu hati. Banyak sekali. Yang menyenangkan sekali. Luar biasa dengan Pak Bob ini. Dia ini sebetulnya orang motivator buat saya. Jadi memberikan semangat setiap saat. Apa misalnya? Hah? Satu contoh umpamanya. Jangan sekali-kali kau punya pikiran yang jelek terhadap kawan. Dia bilang begitu. Selalu kau harus berpikir positif terhadap kawan. Emang saat ini tuh Om sedang berpikir jelek terhadap kawan? Enggak. Artinya itu semua kawan itu dijaga supaya jangan mempunyai pikiran yang negatif. Gitu. Jadi begitulah kita mempunyai klub golf namanya itu Eagle Golf Club waktu itu. Luar biasa. Pak Bob ini yang mimpin. Hah? Dia ketuanya. Tapi lagi main golf nyanyi juga gitu. Pokoknya Jalan terus ya. menyenangkan sekali. Nah, satu hal ya ilmunya berkawan ini bersahabat yang kayaknya saya belum menemukan dengan kawan-kawan yang lain. Apa ilmunya Om? Sedikit saja. Itulah. Ilmu bersahabat itu. Satu hal ya ilmunya itu yang saya katakan, jangan menyinggung perasaan orang lain. Jangan sekali-kali kita tuh berhutang kepada kawan. Ya. Kalau kita kesusahan, kita coba dengan sendiri dulu. Begitu. Itu hebatnya. Luar biasa. Itu ilmu itu nggak ada itu. Dibuka segalanya. Om Bob udah berapa lama berteman? Udah lama. Tahun berapa ya? 90-an ya, 80-an. 78. Iya, itu Wow. kita mulai. 78. Jadi begini saya ceritanya. Dulu Bob ini waktu kita belum kenal betul, kalau dekat betul, tapi kebanggaan saya dari kecil. Dulu dia suka main ke rumahnya GB Mambo. Waktu itu. Ya, sama Rima Melati apa itu tahun 62 kalau nggak salah, Bu. Itu saya masih kecil. Jadi setiap Bob ini nyanyi di tempat pesta-pesta, pada waktu itu yang ada pesta-pesta tuh nggak bebas kayak sekarang. Yang ada cuman di Kemayoran, kalau nggak di Wisma Nusantara. Waktu itu. Nah, kalau dia bikin pesta diundang orang, umpamanya dia bikin pesta di mana di Menteng itu, kita selalu masuk aja nggak pakai diundang. Padahal belum kenal dekat gitu. Saya juga ingin bercerita sedikit bagi dia tuh bahwa kalau ada saya kadang-kadang terlibat dalam kegiatan sosial. Salah seorang teman yang selalu saya bisa katakanlah saya kalau telepon dia, "Tak, aku butuh bantuan you." Tanpa banyak cerita, ambil aja di rumah. Itu Hatta Saleh, teman saya. Sahabat sejati berdua pasti setelah ini akan lanjut terus ya. Oh ya, sampai kita dipanggil balik ya. Kami kembali sesaat lagi.
pilihkan lagu yang itu Om, karena Om penggemarnya Letting Go. Yes. Sangat. Saya itu boleh dikatakan dibesarkan dengan dia ya suaranya. Dan saya secara tidak langsung suaranya seperti ya begitu gitu lah. Kalau Om ingat lagi ke masa lalu, ketika Om dilarang nyanyi oleh Bapak, oleh Papa, dan bahkan dikasih contoh ya Om ya di stasiun. Oh ya, Papa satu kali kita mau pergi ke luar kota, terus ada seorang pemikul barang waktu itu. Papa bilang, hey Bob sini, you tahu orang itu? Itu dulu Papa punya favorit penyanyi. Sekarang kehidupannya dia tuh ngangkat cover orang. Kamu mau seperti itu? Tapi ketika Om bisa membuktikan bahwa jadi penyanyi itu bisa. Saya sangat terharu pada waktu beliau akan meninggal. Beliau mengatakan, saya bisa pergi dengan perasaan tenang karena saya tahu kamu bisa menjaga adik-adik dan kakak-kakak. Karena pada saat itu saya boleh dikatakan pendapat saya mencukupi, saya bisa membantu keluarga. Sehingga akhirnya dia bilang, apa yang kamu lakukan itu yang benar. Untuk itu saya mengatakan puji Tuhan. Saya ingin tahu ke kisah cinta Om. Saya ketemu sama istri saya dulu waktu dia masih dia penari, profesional boleh dikatakan. Di Hotel Indonesia waktu itu dia pakai sandal begitu. Saya bilang, ini hotel internasional, jangan pakai sandal begitu. Nah, habis itu kita ketemu di New York. Itu belum pacaran ya? Belum. Di New York tuh saya lihat dia mempunyai banyak kelebihan yang saya sangat kagumi, yaitu dia itu berteman dengan orang kenal. Dia itu menteri, presiden, ibu tin, sopir. Bagi dia itu sama. Dia nggak melihat pangkat orang, dia lihat bagaimana orangnya. Sehingga kadang-kadang juga keterlaluan, supir mau diajak makan kan nggak lucu gitu ya. Ataupun kalau ada orang gede datang berdiri, dia bilang ngapain sih kita harus berdiri gitu loh. Jadi pada dasarnya dia itu nilai orang itulah yang menyebabkan perlu dihormati atau tidak, bukan pangkatnya. Tapi saya katakan itu memang orang bilang jodoh di tangan Tuhan, saya percaya itu. Dan ya ampun. Surprise sekali. Cuma satu. Apa yang membuat Mbak emosi malam ini? Apa ya? Ya, punya ayah seorang legend itu bangga gitu. Udah. Silahkan duduk. Ini benar-benar surprising. Terima kasih. I love you. Oh, merinding. Mbak, Ya. bangga, oke. Apalagi yang dirasakan memiliki seorang ayah, Bu Tutu Poli? Apalagi ya? Yang memberikan aku banyak pelajaran pastinya ya. Apalagi? He's my everything lah. Nakal pasti anaknya. Tapi selalu memberikan apa ya, nilai-nilai norma-norma positif bahwa dalam hidup tuh baiknya begini begitu, dan kita selalu terbuka gitu. Kita jadi nggak pernah ada yang disembunyi-sembunyikan lah gitu. Sempat melahirkan di hari yang sama dengan ulang tahun Papa. Iya. Sengaja emang? Sebenarnya sih pengennya normal, cuman terus menjelang waktu lahir, terus dokternya bilang posisinya tidak turun, jadi tentukan tanggal. Ternyata kalau dirunut ke belakang, sebentar lagi itu ulang tahun Papa. Jadi aku pikir
ya sudahlah dijadikan satu aja. Iya, sebagai hadiah sekalian ya. Dan kemudian lucunya mengibarkan bendera. Ya Om ya. Waktu dia lahir, ibu-ibu saya begitu senang. Jadi waktu dia mau pulang, waktu dia lahir saya pasang bendera. Orang-orang di sebelah bilang, ngapain sih? Nggak ada hari istimewa kok Pak kalau pasang bendera. Saya bilang bagi saya hari istimewa karena saya mendapatkan seorang putri. Harus Om yang buka kalau yang ini. Ada bunyi. Harus Om yang buka. Ya ampun. Harus dibawa ke sini. Ini aku punya kali ya. Nggak tahu. Saya punya ayam cemani Bu, hitam semua gitu. Ya. Ini bagus, ini cemani juga nih. Zamannya belum punya cucu main sama ayam ya. Ayam prioritas. Awalnya dari mana itu Om? Kenapa ayam? Dari dulu saya kan tinggalnya itu kan kita dulu pernah tinggal di bagian di Surabaya itu tempat orang-orang suka adu ayam, adu doro, burung dara begitu kan ya. Jadi kesenangan itu sampai sekarang masih ada. Ya ayam nih, bakal dibawa pulang kan ya? Gede lagi. Cakep banget. Oke. Mbak, kalau boleh tahu ya, di rumah itu sama mamah juga terbuka begitu semuanya? Dari dulu kita dibiasakan kalau makan malam memang harus di meja makan. Satu hal yang belum pernah saya lakukan adalah menyanyi di rumah. Belum pernah? Belum Kenapa? pernah. Saya nggak pernah mau nyanyi. Tanya istri saya pasti kalau ada di sini dia bilang nggak pernah dia dengar aku nyanyi. Jadi kita beruntung dong bisa mendengarkan suara Om Bob secara langsung gitu. Oke, Om, lagu yang paling berkesan saya tahu Widuri ya Om ya. Yang menyebabkan saya sampai sekarang masih katakanlah eksis adalah Widuri. Mungkin ingin mengucapkan sesuatu kepada istri Om di sini, silakan. Oke, Ma. Ya. Pertama tentunya saya cinta Anda tahu. Terima kasih untuk Putri satu. Kita terima kasih kepada Yang Maha Kuasa kita sekarang mempunyai cucu satu dan dia sekarang ini yang cucu kedua ini akan lahir bulan Agustus. Semoga cucu lahir sehat, walafiat dan memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Satu lagi peristiwa besar di bulan Juni. Akan keluar album ya Om ya? Ya mungkin Juli atau kita undurkan sebentar. Boleh kami minta suara Om untuk yang Widuri sebagai yang terakhir ya Om ya? Boleh ya? Boleh. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Bob Tutupoli. Terima kasih, sampai jumpa. Widuri elok bagai rembulan oh sayang Widuri indah bagai lukisan oh manis Widuri bukalah pintu hati untukku Widuri elok bagai lukisan